Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden dalam ratas terkait hasil riset dan inovasi untuk 3T, untuk testing, tracing, dan treatment. Terkait testing dan tracing, yang kami laporkan adalah rapid test yang sudah di launching sekitar bulan Mei tahun ini. Produksinya per bulan ini sudah 350.000 per bulan dan diperkirakan bulan depan sudah bergerak naik menuju 1 sampai 2 juta per bulan. Dan ini sudah dilakukan produksi oleh 3 sampai 4 perusahaan swasta. Ya, 3 sudah memulai dan kemudian ditambah yang keempat sehingga kita berharap bisa mencapai 2 juta per bulan. Dan arahan Bapak Presiden adalah meminta agar penggunaan rapid test untuk keperluan COVID-19 ini benar-benar mengutamakan yang hasil inovasi atau produksi dalam negeri ini. Ya, jadi untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan impor rapid test yang kita pernah lakukan di awal masa pandemi ini. Nah, karena rapid test ini bersifat antibody, memang sensitivitasnya tinggi, tapi spesifitasnya yang kurang tinggi, sehingga tingkat akurasinya kadang-kadang memang tidak bisa diandalkan ya untuk menjadi bagian dari testing, sehingga rapid test memang difokuskan untuk screening. Untuk membantu screening yang lebih akurat sekaligus membantu testing, kami laporkan kepada Bapak Presiden 2 inovasi yang berasal dari dalam negeri yang diperkirakan nanti bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap PCR test dan juga solusi untuk screening yang lebih baik, yaitu Ginos yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada, di mana Ginos ini intinya mendeteksi keberadaan virus COVID-19 dengan menggunakan hembusan nafas. Dan ini pendekatan ini bisa menghasilkan upaya screening dan juga deteksi yang lebih cepat, ya, tidak sampai 2 menit, ya, dengan menggunakan setelah kita menyimpan hembusan nafas kita, dan kemudian jauh lebih murah, ya, dan satu lagi juga lebih akurat. Di uji klinis tahap pertama di rumah sakit di Yogyakarta, tingkat akurasinya dibandingkan PCR test 97%. Saat ini kami sedang melakukan uji klinis yang lebih luas lagi di berbagai rumah sakit, ya, sehingga kalau tingkat akurasinya tinggi, mendekati 100%, maka Ginos ini bisa menjadi solusi screening yang nantinya akan mengurangi ketergantungan terhadap PCR test. Demikian juga satu lagi inovasi yang sedang dikerjakan oleh LIPI, yaitu RT-LAM, yang nantinya bisa menjadi semacam rapid swab test, di mana swab test yang biasanya memakan waktu lama dan membutuhkan laboratorium bisa dilakukan dengan waktu yang lebih cepat, di bawah 1 jam, dan tanpa menggunakan laboratorium BSL-2. Dan kemudian rapid swab test ini tentunya juga bisa menjadi solusi bagi rumitnya testing yang menggunakan PCR, ya, jauh lebih cepat, lebih murah, dan juga tingkat akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, laporan mengenai terkait treatment, kami melaporkan mengenai plasma konvalesen yang sudah melakukan uji klinis fase 1, di mana di dalam uji klinis fase 1 itu tidak ditemukan efek samping yang serius dari terapi tersebut, dan apabila ada kejadian kematian yang terjadi pada pasien yang sedang menjalani uji klinis tersebut, bukan karena kegagalan terapi, tapi karena memang penyakit bawaan yang sangat berat. Karena itu rekomendasi yang dikeluarkan dari uji klinis tahap pertama, yaitu terapi ini sebaiknya diberikan kepada pasien kategori sedang. Ya, jangan diberikan kepada pasien yang kategori berat. Jadi lebih early lebih baik, ya, terutama untuk yang sedang. Dan sebagai produk dari plasma konvalesen ini, lembaga Eijkman juga sedang mengerjakan suatu metode yang dinamakan ELISA, yang bisa mengukur titer antibody, kadar antibody spesifik untuk COVID-19 yang muncul baik dari plasma donor plasma pasien COVID-19
maupun nanti ketika vaksinasi sudah mulai dilakukan, maka ELISA ini bisa mengukur apakah setelah divaksinasi seseorang itu berhasil mengeluarkan antibodi, kadar antibodi sesuai yang diharapkan. Artinya yang bisa menangkal COVID-19. Vaksin merah putih saat ini sebenarnya sedang dikembangkan oleh 6 institusi di Indonesia, yaitu Lembaga Eijkman, kemudian LIPI, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, kemudian ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga. Dan keenamnya menggunakan platform yang berbeda-beda, dan kalau melihat tahapannya, diperkirakan triwulan 1 2021 sudah ada yang memulai uji klinis ke manusia, dan sebagian akhir tahun ini mungkin sudah menyelesaikan uji klinis ke hewan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kami masih optimis ya, rencana untuk uji klinis awal 2021 itu on track ya, terutama vaksin yang dikembangkan oleh Lembaga Eijkman dan yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia. Demikian Pak Menko.